ya yang ada di Gaza, ada 3 orang relawan Mercy. Mereka memang jauh posisinya dari rumah sakit, karena rumah sakit Indonesia praktis 2 minggu yang lalu sudah dikosongkan. Sudah tidak ada pasien lagi di dalam rumah sakitnya, karena ini kekejaman yang sudah melampaui batas apa yang dilakukan oleh bangsa Palestina, khususnya yang ada di Gaza. Mereka penghuni rumah sakit supaya dikosongkan tanpa alasan, dipaksa, rumah sakitnya ditembakin, gensetnya dihancurin, jalan masuknya digali dengan ekskavator, dengan tujuan supaya rumah sakit tidak bisa operasional. Tapi alhamdulillah setelah mereka itu tereksekusi, keluar kosong dari rumah sakit, lalu terjadi gencatan senjata. Dengan terjadi gencatan senjata itulah mereka, para penduduk di sekitar rumah sakit, berusaha untuk menghidupkan rumah sakit kembali. Sudah dibersihkan, dirapihkan, tapi belum seperti semula. Sehingga mereka lagi punya planning untuk menghidupkan kembali, mencari bahan bakar solar. Tapi baru akan memulai kemarin pagi, perang dimulai kembali. Jadi mereka belum bisa melakukan untuk pemulihan rumah sakit. Yang sudah pasti di setiap peperangan di dunia manapun, rumah sakit tidak boleh disentuh. Rumah sakit harus dilindungi. Tapi justru ini sebaliknya. Karena yang dihadapi ini memang binatang teroris, ya, di Zionis Israel. Rumah sakitnya dibikin sedemikian rupa sehingga tidak bisa operasional. Itu yang sedang dialami oleh Rumah Sakit Indonesia saat ini. Sekarang, semalam saya masih berkomunikasi, di rumah sakit cuma ada 5 orang, itu terdiri dari orang-orang di sekitar dan juga dari Kementerian Kesehatan yang berikhtiar dan berusaha tetap menjaga itu. Dan relawan kita ada 3 orang, 3 orang itu ada di daerah Rafah ya, itu kurang lebih gedenya Gaza nih, biar Bapak Ibu bisa ngebayangin, kalau yang namanya Rafah, atau itu dekat-dekat daerah perbatasan Mesir tuh, posisinya mungkin di sekitar Tanjung Priok, ya, panjangnya 48 kilo, ke arah Kerawang, kan di pesisir pantai ya, memanjang dia. Lebarnya kurang lebih dari Priok sampai Jatinegara, 12 kilo lebarnya. Nah, relawan Indonesia ini sekarang adanya di sekitar Bekasi. Rumah Sakit Indonesia adanya di Kerawang. Jadi mereka tuh diungsikan, ditarik ke daerah Bekasi. Nah, itu kebanyakan pejuang-pejuang Hamas memang adanya di sekitar Kerawang dan sekitarnya, sana tuh Kerawang, Cikarang, dan seterusnya gitu. Begitu juga di daerah Bekasi banyak juga. Nah, relawan Indonesia sekarang posisinya ada di sekitar Bekasi, daerah rumah sakit Eropa. Mereka bertiga sedang berjuang memberikan makan terhadap 2.000 pengungsi yang bersama-sama mereka. Gitu. Pagi dan sore, sehari 2 kali. Itu kita lakukan sesuai amanah yang dititipkan kepada Mercy. Itu sedang berjalan. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak kendalanya. Begitu juga di rumah sakit Indonesianya, walaupun rumah sakitnya sudah tidak berfungsi, tapi di sebelah rumah sakit ada sekolahan UN. Itu pengungsinya juga sekitar ada 3.000 orang. Nah, itu pun kita lagi ikhtiarkan untuk tetap bisa mendapatkan suplai makanan dan minuman. Yang sedang kita lakukan itu saat ini. Sementara peperangan masih berjalan. Jadi memang kita mohon bantu doanya untuk bangsa Palestina, khususnya yang ada di Gaza. Saat ini mereka harus melakukan perlawanan. Karena sudah hampir 17 tahun bangsa Palestina, khususnya yang ada di Gaza itu diblokade, dipersulit kehidupannya. Artinya 70% penghuninya bangsa Palestina yang ada di Gaza itu remaja. Dan waktu saya terakhir datang sana tahun 2020, itu bulan Januari ya, menjelang COVID, itu sedang
diracunin dengan program narkoba oleh pihak musuh-musuhnya. Dan alhamdulillah mungkin dengan adanya COVID program itu tidak berjalan dan mereka memang sudah mempersiapkan diri untuk melakukan perlawanan. Sebab kalau tidak melawan pun mereka akan mengalami kesulitan, bisa-bisa juga kematian. Lebih baik dia melawan daripada dia diam tidak melawan. Itu yang sedang diikhtiarkan. Saya dengan segala hormat memohon bantuan Bapak Ibu semuanya untuk segera jangan pernah berhenti membantu minimal doa kita di setiap kita sholat. Karena tahun 2009 pertama kali saya ke Gaza, hampir seluruh menara masjid ditembak. Hampir seluruh masjid yang ada di Gaza ditembak. Tapi ketika tahun 2023 ini nih, kita lihat sendiri, hampir seluruh masjid ditembak. Dihancurkan, dibom. Dia paling takut dengan doa. Karena dia juga mengerti. Mereka juga mempunyai agama samawi seperti kita, agama yang percaya dengan para nabi. Tapi dia paling takut juga dengan doa-doa umat Islam. Jadi saya mohon dengan segala hormat dalam kesempatan ini, juga ini Masya Allah tadi saya dengar adik-adik sudah sangat memahami dan menjiwai. Cuman mungkin bahasanya memang yang harus kita sederhanakan supaya adik-adik ini lebih menyentuh lagi tentang kejadian apa yang sedang dialami oleh bangsa Palestina, khususnya yang ada di Gaza dan sekitarnya. Itu saja mungkin dalam kesempatan ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kejadian apa yang kita lihat di hadapan kita tentang Palestina ini menjadi titik awal menuju kemenangan dan pada akhirnya kemerdekaan bangsa Palestina, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.